Anda memang cerdas, kalau Anda mempunyai pendidikan tinggi, Anda harusnya bukan jadi pegawai, tapi jadi pebisnis, jadi pengusaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali di channel YouTube Bisnis Den. Sobat bisnis, Anda, saya, kita semua di dalam berbisnis jangan bodoh. Mungkin Anda terkejut kalau saya bicara seperti ini. Tetapi ini adalah kenyataan. Orang bodoh kalau berbisnis tidak akan bisa beruntung. Tidak akan bisa sukses. Namanya sejak orang bodoh. Makanya kita semuanya, Anda, saya, jangan sampai kita menjadi pebisnis, tetapi pebisnis yang bodoh. Jangan. Apa itu pebisnis bodoh? Pebisnis bodoh itu diantaranya adalah pebisnis, pengusaha, pedagang, yang tidak bisa dia membedakan mana untung, mana rugi, mana yang balik modal. Dia ngerti. Pokoknya berbisnis, pokoknya berdagang, pokoknya jadi pengusaha, pokoknya saja. Tidak tahu untung rugi, tidak tahu mana yang balik modal, tidak tahu. Yang ingin saya sampaikan di sini, sobat bisnis, pebisnis itu, pengusaha itu, pedagang itu, akalnya 1001. Dia harus lincah berpikir untuk melihat peluang bisnis. Dia harus cepat mengambil sikap untuk melihat di mana kelihatannya akan ada untung bisnisnya. Dia harus cekatan di dalam berbisnis. Untuk apa? Untuk bisa bisnisnya sukses. Makanya kalau orang bodoh jangan jadi pebisnis. Orang bodoh jangan jadi pengusaha. Orang bodoh jangan jadi pedagang. Jadi apa orang bodoh? Tidak tahu saya mau jadi apa namanya yang orang bodoh. Tetapi yang jelas jangan jadi pebisnis. Jangan jadi pengusaha. Jangan jadi pedagang. Kalau bodoh. Sobat bisnis, saya ingin sampaikan di sini. Kalau di era-era zaman dahulu, kalau ada anaknya yang tidak mau sekolah, para orang tua kalau ada anaknya yang tidak mau sekolah, dia akan katakan, kalau kamu tidak mau sekolah, kamu harus berdagang saja. Kamu harus jadi pebisnis saja. Cari uang lagi. Apa kerja kamu kalau kamu tidak mau sekolah? Jadi di sini identik pedagang, pebisnis, pengusaha dengan orang bodoh. Karena dia tidak perlu sekolah. Yang malas sekolah, yang tidak bisa sekolah, orang tuanya akan suruh dia berbisnis. Itu dulu. Era zaman dahulu kala. Zaman sekarang bagaimana? Kalau kamu cerdas, kalau kamu rajin sekolah, kalau kamu nanti punya pendidikan S1, S2, S3, kamu tak perlu jadi orang gajian. Kamu harus jadi orang mandiri. Kenapa? Karena kamu cerdas.
Rugi kalau kamu jadi orang gajian. Kalau kamu jadi pegawai, kamu harus jadi pebisnis. Kamu harus jadi pengusaha. Kamu harus jadi pedagang. Itu sekarang ini. Makanya kalau kita melihat ke dunia barat, dunia yang telah maju, dari sisi kemajuan intelektual, dia akan sangat tersinggung kalau kita bertanya, di mana kerja sekarang? Tersinggung sekali dia. Kenapa tersinggung? Karena dia menganggap kita menilai dia tidak mampu hidup mandiri. Makanya jadi orang gajian. Orang gajian itu tentu ditanya kerjanya, di mana kerja. Tersinggung dia. Orang di negara-negara maju sekarang ini akan senang dia kalau kita menanyakan apa usahanya. Baru dia setelah itu, saya sekarang sedang berusaha di bidang ini, bidang ini, bidang ini. Gitu. Kita di negara seperti negara kita ini negara berkembang, katakan gitu. Atau mungkin juga negara-negara lain yang negara-negara dunia ketiga. Masih senang kita ditanyakan di mana kerja. Karena patokan kita baru hidup tenang itu kalau sudah bekerja. Bukan kalau sudah berusaha. Kenapa kita begitu? Bisa jadi karena kita hidup di negara-negara dunia ketiga ini, kita masih berpikir sebagai orang negara yang masih berkembang, bahkan bisa jadi negara yang terkebelakang. Maka bagi kita, kalau belum jadi pegawai, berarti belum ada kerja. Yang jadi pegawai baru kerja, karena gaji bisa terima tiap bulan. Padahal orang di negara maju sudah jauh ke depan cara berpikirnya. Baginya malu kalau jadi pekerja, jadi orang gajian. Dan dia akan senang menjadi seorang pengusaha, pebisnis, pedagang. Orang di negara-negara maju dia telah berpikir kalau ingin jadi orang kaya, kalau ingin jadi orang pemberi, kalau ingin jadi orang tangan di atas, harus jadi pengusaha. Bagaimana bisa jadi orang gajian, jadi tangan di atas, jadi pemberi, jadi kaya raya, kecuali kalau korupsi. Nah, di negara kita khususnya korupsi itu memang masih belum salah kita kalau dikatakan sebuah kesenangan korupsi itu di negara kita. Sebuah kesenangan. Jalur paling aman untuk menuju kaya raya, korupsi. Sobat bisnis, sudah sepantasnya kita mengubah pola pikir kita. Dari orang gajian kepada orang yang hidup mandiri. Makanya sekarang ini apabila anak-anak kita cerdas, dia tidak akan mau jadi pegawai. Dia tidak akan mau jadi orang gajian. Apalagi pegawai negeri. Dia maunya menjadi pengusaha, menjadi pebisnis. Karena orang yang cerdas itu, yang pintar itu, yang berwawasan luas itu, dia akan sakit kepalanya apabila tidak bisa dia berkreasi, tidak bisa dia mengembangkan ide-ide bernasnya. Makanya kalau dia jadi pegawai, bagaimana mengembangkan ide bernas? Bagaimana berkreasi? Apalagi pegawai negeri. Aturan harus ada, harus itu dituruti. Benar pun kita. Tapi kalau kita laksanakan melanggar ketentuan yang berlaku, berarti salah. Makanya dalam undang-undang anti korupsi itu dikatakan yang korupsi itu memperkaya diri sendiri dan juga memperkaya diri orang lain. Sobat bisnis, kalau Anda memang cerdas, kalau Anda mempunyai pendidikan tinggi, Anda harusnya bukan jadi pegawai, tapi jadi pebisnis, jadi pengusaha. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.